Hati-hati, salah paham soal ini bisa jatuh ke dalam syirik. Apa yang dimaksud istianah, istiazah, istighosah, beserta penerapannya? Dalam tauhid ada 3 istilah penting: istianah, istiazah, dan istighosah. Sekilas mirip, sama-sama meminta, tapi hukumnya bisa berbeda. Istianah artinya meminta pertolongan. Dalil utamanya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Quran, Surah Al-Fatihah, ayat 5. Pembagian istianah ada 2, yaitu istianah yang boleh dan istianah yang tidak boleh. Istianah yang boleh, yaitu meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang mampu mereka lakukan, masih dalam sebab yang wajar. Tidak mengandung ketergantungan hati. Contoh penerapan: minta tolong angkat barang, minta dokter mengobati, minta teman membantu pekerjaan, minta guru mengajarkan ilmu. Ini tidak syirik, karena hanya meminta dalam hal kemampuan manusia. Istianah yang tidak boleh, yaitu meminta pertolongan dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk, termasuk perkara yang gaib. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Contoh penerapan yang salah: meminta rezeki kepada orang yang sudah wafat, meminta keselamatan gaib kepada makhluk, meminta pengampunan dosa kepada selain Allah, meminta diturunkan hujan kepada makhluk. Ini termasuk syirik, karena memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah. Istiazah artinya memohon perlindungan, yaitu meminta perlindungan dari sesuatu yang ditakuti atau membahayakan. Dalilnya dalam Al-Quran. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh. Quran Surah Al-Falaq ayat ke-1. Dan juga, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia. Quran Surah An-Nas ayat 1. Ini menunjukkan bahwa memohon perlindungan dalam perkara gaib adalah ibadah dan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Istiazah yang boleh, yaitu meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang masih dalam kemampuan manusia, bersifat nyata, bukan gaib, dan masuk dalam sebab yang wajar. Contoh penerapan: berlindung kepada polisi dari kejahatan, berlindung di rumah saat hujan badai, dan meminta perlindungan kepada orang tua dari gangguan orang lain. Ini boleh, karena termasuk sebab yang bisa dilakukan manusia. Istiazah yang tidak boleh, yaitu meminta perlindungan dalam perkara gaib, atau yang hanya Allah mampu lakukan. Contoh penerapan yang salah: meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada orang yang sudah wafat, dan meminta keselamatan dari takdir kepada selain Allah. Ini termasuk syirik, karena perlindungan hakiki dari perkara gaib hanya milik Allah. Istighosah artinya meminta pertolongan ketika dalam keadaan darurat atau sangat genting. Biasanya digunakan saat seseorang berada dalam kondisi terancam, terdesak, dan tidak mampu menyelamatkan diri. Dalilnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rob kalian, lalu Dia mengabulkan kalian. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam keadaan genting, para sahabat beristighosah kepada Allah, dan Allah mengabulkannya. Pembagian istighosah ada 2, yaitu istighosah yang boleh dan istighosah yang tidak boleh. Istighosah yang boleh, yaitu meminta pertolongan kepada makhluk dalam keadaan darurat, jika makhluk tersebut hidup, mampu membantu, dan perkaranya dalam batas kemampuan manusia. Contoh penerapannya: berteriak minta tolong saat tenggelam kepada orang di sekitar, memanggil pemadam kebakaran saat rumah terbakar, dan meminta bantuan medis saat kecelakaan. Ini boleh, karena termasuk sebab duniawi. Tips agar lurus dalam tauhid: saat benar-benar terdesak, pertama kali hati dan lisan mengarah kepada Allah. Gunakan sebab duniawi yang ada, seperti manusia, alat, sistem darurat jika ada. Jangan pernah menggantungkan pertolongan gaib kepada makhluk. Bedakan antara sebab dan sandaran hati. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dan menjaga hati kita dalam kemurnian tauhid. Gunakan sebab yang Allah izinkan, namun gantungkan hati
hanya kepadanya. Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan agar semakin banyak yang memahami tauhid dengan benar. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, insya Allah.